Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dilahirkan ke dunia ini sebagai perempuan yang oleh Allah banyak sekali dimuliakan. Karena apa? Kalau kita diberi oleh Allah ada perbedaan dengan laki-laki, yaitu hamil, menyusui, melahirkan, itu adalah anugerah tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai perempuan. Namun di sisi yang lain, berkaitan dengan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Allah kepada kita perempuan, mulai dari tugas ibadah di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu bagian daripada tujuan Allah menciptakan manusia. Yang kedua, ada tugas-tugas sebagai khalifatullah di muka bumi. Mulai pada tugas dirinya, pada tugas agama, ada tugas keluarga, tugas bermasyarakat, tugas berbangsa dan bernegara. Di dalam keluarga, kita dipilih oleh Allah sebagai kepala rumah tangga, yang di situ juga diharapkan bertanggung jawab, akan dipertanyakan oleh Allah berkaitan dengan harta yang diberikan oleh suami. Maka dari itu, kita sebagai perempuan itu tentunya punya pemahaman bahwa sumber-sumber penghasilan yang dihalalkan ya bagi perempuan itu, kalau kita lihat secara umum, yang namanya anak ya sedikit atau banyak pada umumnya itu mendapatkan dari orang tuanya, yaitu harta waris. Dalam surat An-Nisa ayat 2, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Yang kedua, mahar. Di dalam surat An-Nisa ayat 4 juga, yaitu kaitannya dengan pemberian ya ketika akad nikah, yang juga menjadi bagian daripada syarat ya, dan dimasukkan, ada yang masukkan pada rukun nikah berkaitan dengan halalnya seorang perempuan itu, salah satunya ada mahar. Kalau kita lihat pada Al-Quran bahwa Nabi Musa itu bekerja, perjanjiannya ada 8 ya, tahun, tapi Nabi Musa tahu 10 tahun disuruh milih ya, oleh mertuanya meminta ya mas kawinnya adalah bekerja. Nah, itulah bahwa mahar itu berupa harta ya, jadi bukan berupa yang lain ya, dalam artian kalau Nabi Musa itu upah yang dia bekerja kepada mertuanya, itulah yang dijadikan mahar. Seperti Al-Quran yang dibacakan, bukan hanya dibacakan ya, tapi mengajarkan istrinya itu ya, jadi ada istilahnya ujroh ya. Jadi untuk itulah maka itu yang dijadikan mas kawin, jadi bukan bacaannya sebenarnya atau bukan mushafnya, tapi bagaimana suami mengajarkan kepada istrinya. Nah, ketika suami itu tidak memiliki secara materi, tapi dia punya profesi, kalau sekarang diistilahkan profesi. Yang ketiga adalah hadiah. Wa atal mala ala hubbihi
bagi dawil kurba dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, ini berkaitan dengan salah satu ciri ketakwaan seseorang adalah memberikan harta yang dicintainya itu kepada dawil kurba. Nah, dawil kurba kalau orang sudah menikah asalnya orang lain, maka ketika diikat dengan pernikahan maka itu menjadi dawil kurba, sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Ya, jadi bedanya nafkah dengan hadiah. Jadi kalau hadiah itu adalah harta dari istri, ya, dari istri yang memang diberikan oleh suami. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wasiat. Jadi perempuan juga bisa memperoleh dari harta wasiat, yaitu pemberian, ya, pesan yang diberikan oleh mungkin kakeknya, barangkali neneknya, barangkali dari saudara laki-lakinya, atau bisa dari orang lain. Kemudian juga perempuan bisa mendapatkan harta itu dari upah atau ujrah, dari hasil usaha. Jadi dari hasil usaha. Jadi sekarang perempuan itu banyak juga mendapatkan dari hasil usahanya sendiri, maka itu adalah harta perempuan. Jadi perempuan itu harusnya tahu akan hak-hak yang menjadi sumber seseorang, ya, itu mendapatkan harta itu dari sumber yang halal. Untuk perempuan itu ada dari harta waris, ada mahar, ada hadiah, kemudian juga ada hasil usaha yang disebut dengan ujrah. Nah, ketika terjadi perceraian itu juga bisa mendapatkan dari mut'ah, ya, mut'ah, hadiah yang diberikan oleh suami ketika menceraikan istrinya, yaitu disebut dengan mut'ah. Tapi kalau hadiah, misalnya hadiah ulang tahun dan sebagainya, itu adalah harta istri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, maka perempuan di sini juga harus tahu kemana mereka mendistribusikan, bagaimana cara-cara mendistribusikan harta itu kepada siapa, sasarannya yang benar itu yang bagaimana. Maka di sini sebagai perempuan kita harus tahu, ibu-ibu harus tahu bahwa di dalam Al-Quran selalu menggunakan lebih banyak pada kata infak, ya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun di awal surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Jadi infak itu sebenarnya dari kata anfaqah, artinya membelanjakan. Jadi aktivitas mendistribusikan harta kemana-kemana saja itu disebut infak. Nah, untuk itulah maka kita sebagai perempuan, karena ini sangat penting, dana itu sumbernya dari mana, dibelikan, dibelanjakan untuk apa, yang kewajiban yang mana, itu perempuan harus tahu sebagai kepala rumah tangga. Jadi jangan sampai keluarga kita itu makan dari harta-harta yang memang bukan hak kita. Nah, untuk itulah maka infak itu dibagi dua. Yang pertama wajib. Jadi namanya wajib. Yang pertama adalah nafkah. Jadi nafkah kepada siapa? Kepada keluarga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Jadi siap mendapatkan nafkah terlebih dahulu, yaitu mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tuamu. Yang kedua kerabat. Jadi istri itu kalau sudah diikat dengan pernikahan menjadi kerabat, disebut dengan dawil kurba, ya. Jadi sudah masuk pada dawil kurba. Nah, kemudian ada lagi yang saudara kandung, ya, saudara kandung, saudara seayah, seibu, itu pokoknya semua yang garis lurus, itulah yang disebut dengan dawil kurba. Ini yang menjadi skala prioritas untuk mendapatkan nafkah.
Ya, kemudian yang berikutnya setelah itu qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Yatim yang masih ada hubungan kerabat, ya keponakannya, anaknya, kakaknya misalnya, wal masakin, dan dari keluarga yang miskin, yang tidak berkecukupan gitu ya, wal banis sabil, dan ada anak yang berjuang di jalan Allah. Jadi bukan anak jalanan, tapi misalnya dia lagi kuliah seperti masa sekarang, kemudian orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai bagaimana hidupnya di Malang misalnya, nggak sanggup, maka disinilah keluarga terdekat, siapa yang paling dekat di situ, yang itu termasuk kewajiban-kewajiban yang harus diprioritaskan sebelum melakukan kepada orang lain. Nah, berkaitan dengan nafkah ini, ya, ini kalau yang sehari-hari, kalau anak-anak kita yang laki-laki sudah akan menikah, itu tentunya dibekali juga bahwa kalau kamu sudah siap menikah, berarti siap memberikan belanja kepada istrinya. Ya, jadi dalam artian begini. Nah, untuk itulah anak perempuan juga demikian. Kalau suamimu, ya, misalnya diberi oleh Allah udzur, tidak bisa mendapatkan harta, ya, karena sakit, atau karena seperti Ibnu Mas'ud, Kiai Muhtar di masa Kiamat Dahlan, karena sibuk dengan mengajarkan Al-Quran, maka istrinya yang punya peluang. Ya, jadi si suami itu tidak bisanya karena ada udzur yang menghalangi. Namun ketika suami itu punya, maka dia tidak berhak untuk tidak memberikan hartanya itu kepada istrinya. Jadi karena itu adalah kewajiban. Nah, ini yang saya pesankan juga, ya, yang sering kita temukan kepada ini ibu-ibu Aisyah harus menjadi contoh bagi yang lain, bahwa ketika terjadi proses perceraian, ya, proses perceraian karena Aisyah Kota Malang punya klinik keluarga Sakinah, punya LKBH, itu para suami itu sudah tidak memberikan nafkah pada istrinya. Padahal ya sampai habis masa iddah itu kewajiban suami. Ya, di dalam surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum, ayat 6, min wujudikum wa la tudaruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Ya, jadi ini yang tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka. Jadi ada kewajiban-kewajiban memang liunfik du sa'atin min sa'atin, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Maka di ayat 7 itu, ya, jadi dan orang yang terbatas fisiknya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Di sini perempuan nggak boleh nuntut. Ketika masa iddah, suaminya hanya bisa memberikan sekian karena dibatasi rezekinya. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi Allah itu akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi ketika memiliki harta, maka itu jangan karena marah kemudian tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ingat, nanti di akhirat akan ada hutang yang harus dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Itu termasuk hutang kepada sesama manusia. Ini karena emosi, karena marah, kemudian haknya istri tidak diberikan. Kemudian yang kedua adalah zakat. Kalau nafkah keluarga itu sudah terpenuhi, ya maka sudah sampai satu nisab, haulinya juga sampai, maka berapa kadar yang akan dikeluarkan itu masing-masing ya tentunya tidak sama. Jadi kalau punya emas, tabungan, perdagangan itu 2,5%, ya. Kemudian kalau nanti itu misalnya pertanian, ya kapan panennya. Nah di sini kadarnya ada 5%, ada yang 10%. Jadi kalau yang 10% itu yang tanda hujan, yang nggak usah susah-susah untuk menyiram, ya. Kemudian ada lagi yang peternakan, pos-posan sekarang itu termasuk harta. Bagaimana ketika menerima harta waris, apakah harus
keluarkan zakatnya mas kawin. Kalau sampai sudah 1 on mas misalnya, ya tentunya ya itu juga masuk. Nah, masuk kategori yang 10 atau 20 itu adalah iman yang bicara. Jadi intinya kita sebagai orang yang beriman, kalau yang dipahami di Muhammadiyah, semakin sulit kita mendapatkan, semakin kecil yang kita keluarkan. Ya, jadi kenapa kok pertanian kok 5%, kemudian yang tanda hujan 10%, harta riskas temuan yaitu kok 20%. Nah, ini kalau harta warisan kemana? Kembali kepada iman. Ya, jadi ibu-ibu mau mengeluarkan 2,5% itu kembali kepada iman. Kalau kita menganggap harta waris itu adalah harta yang mudah kita dapat, kita mengeluarkan 2,5%, itu ukuran keimanan masing-masing. Ya, jadi untuk itulah maka kenapa kok di Masailul Khamsah itu ada kias. Ya, kita harus mengkias, harus menentukan kaitannya dengan diri kita sendiri, yaitu saya harus berapa persen mengeluarkan. Kita yang tahu berkaitan dengan harta kita. Kemudian yang berikutnya adalah kafarat, ya, ada fidyah dulu di bulan Ramadan. Nah, ini fidyah juga. Fidyah itu tentunya yang tidak bisa melakukan tua renta karena hamil, menyusui, kemudian apalagi yang orang sakit yang sudah menaun, yang tidak mungkin ya melakukan puasanya, pekerja tambang yang terus nggak bisa keluar ya, dan memang tidak bisa mengganti, yaitu dengan membayar fidyah. Nah, kalau mereka nggak sanggup membayar fidyah, itu menjadi tanggungan Islam, menjadi tanggungan kerabatnya, keluarganya. Maka Rasulullah ketika ada yang melanggar, melakukan hubungan suami istri, kemudian dia nggak bisa membayar, Rasulullah kan mengambilkan di Baitul Mal, ada kurma disuruh berikan, ternyata dia yang miskin sendiri. Ya, itu menjadi tanggungan dari kerabat itu. Jadi makanya kerabat itu ada hubungan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, jadi bukan hanya situasi sekarang ini, ya, mari kita kembalikan. Ya, ini Allah ngasih pelajaran betul itu. Kenapa? Karena banyak orang bersaudara, pertemuan silaturahmi di Idul Fitri, ya, tapi ternyata ya itu hanya seremonial. Jadi ketika saudaranya sedih, nggak ada yang mau tanggung jawab. Nah, jadi ini yang barangkali ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi itu fidyah. Fidyah itu jangan diberikan kepada sembarang orang, berikan kepada orang yang memang melakukan ibadah puasa, yang memang mereka sholat untuk jatah makan buka dan sahurnya. Jadi kondisi sekarang itu untuk membayar, untuk mencari siapa yang berhak mendapatkan fidyah itu banyak, karena sekarang banyak orang beriman yang jatuh miskin, banyak orang yang beriman yang mendadak kaya dengan mengambil peluang ini, artinya mancing ikan di air yang keruh. Ya, jadi dengan buat masker supaya kemudian dijual mahal dan sebagainya. Nah, ini salah satunya, ada orang mendadak miskin sekarang ini, ada yang mendadak jadi kaya. Nah, kemudian kafarat sumpah, suami bilang kepada istrinya, saya tidak akan bersetubuh lagi dengan kamu, itu tunggu 4 bulan. Dia harus memutuskan pernikahannya, atau dia kembali kepada istrinya, tapi harus membayar kafarat. Jadi kafarat sumpah, nabrak orang meninggal dunia, banyak yang tidak mengamalkan ini. Karena saya sudah di penjara, itu kan hukum dunia, ya. Tapi hukumnya Allah, ya, maka dia harus memerdekakan budak. Nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak kuat puasa, dia harus membayar fidyah, ngasih makan 60 fakir miskin untuk jatah makan mereka dalam sehari. Jadi hukum Islam itu seperti itu, tapi nggak banyak yang mempraktekkan itu. Ya. Kemudian ada lagi ada dam di haji, ya, dam di haji. Yang diingat hanya dam haji tamattu, dam haji qiran, hanya itu yang dihafal. Tapi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan melihat auratnya, berkata-kata yang keji, terus mencabut itu dilupakan. Yang haji plus kadang-kadang lupa, belum tahallul sani sudah hubungan suami istri, itu batal, itu hajat sudah batal, masih harus bayar kafarat menyembelih seekor unta. Ini banyak tidak dipahami, maka kajian-kajian harta seperti ini harus dikaji di dalam keluarga.
kepala rumah tangga, kepala keluarga harus mengajarkan bagaimana kewajiban-kewajiban berkaitan dengan masalah harta. Jadi jangan hanya dipercayakan anak kuis mondok, belum tentu sampai sedetail itu mereka memahami. Kalau mondoknya dulu masih waktu tamat SD, masih SMP, SMA. Nah ini yang mari ibu-ibu Aisyah kita segera kembali untuk meluruskan. Kemudian ada diat ganti rugi katanya dengan hukum kisos ini. Kemudian nazar, hati-hati dengan nazar itu. Nazar itu memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini adalah ciri daripada orang masjid. Kalau tidak diberi ini sesuatu, dia tidak mau bersedekah, memberikan hartanya. Jadi nazar itu termasuk utang, termasuk nazar puasa. Kalau tidak dibayar maka harus membayar kafaratnya. Jadi harus diganti puasanya itu kalau puasa. Jadi harus diganti, kalau mati harus diganti oleh keluarganya. Ini yang wajib. Kemudian infak yang sunnah kemana di pendistribusiannya? Yang sunnah itu apa saja? Sedekah. Jadi kalau nggak punya harta yang banyak, saya nggak bisa zakat, saya nggak masuk. Saya tidak masuk kategori itu karena saya tidak memiliki yang pas-pasan. Maka apa? Jangan sampai tidak mengeluarkan. Makanya ada sedekah itu. Ya, ada wakafkan tanahnya, ada hadiah ya yang diberikan. Jadi karena prestasi ini adalah sunnah. Hibah, ya hibah. Kemudian akikah kurban, ada wasiat. Ya, jadi wasiat itu nanti di bab berikutnya barangkali kita perlu. Minimal kita itu harus tahu klasifikasi. Jadi infak itu aktivitasnya. Maka ketika naskah ya lembar zakat harusnya menulisnya ini infak wajib untuk zakat. Oh ini infak sunnah sedekah. Gitu aja. Jadi infak itu jangan masuk pada ini adalah kegiatannya, itulah yang disebut dengan infak. Maka para amil harus tahu. Oh ini apa? Fidyah, berarti ini wajib. Kalau sudah wajib ya harusnya ya memang ditagih. Kalau nggak bisa bayar, nah inilah tanggungan sesama muslim itu diantaranya. Nah, barangkali ini sebagai pengantar untuk pertemuan yang pertama dengan pada kuliah duha ini yang dilakukan oleh ibu-ibu Aisyah pimpinan daerah Kota Malang, Sabang dan Ranting secara serentak. Ya, saya akhiri nasrul minallah wa fathu